Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalmita Persia Artika Tutar dengan NIM 2314201169, kelas A5, semester 2, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester farmakologi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jalur pemberian obat. Jalur pemberian obat merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengirimkan obat ke dalam tubuh pasien. Beberapa jalur pemberian obat yang umum digunakan meliputi yang pertama, satu oral melalui mulut, obat diminum dan dimasukkan ke dalam sistem pencernaan. Nah, yang kedua ada intravena, obat disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah. Yang ketiga ada muskular, obat disuntikan ke dalam otot. 4 ada subkutan, obat disuntikan di bawah lapisan kulit. Yang kelima ada topikal, obat dioleskan langsung ke kulit atau permukaan tubuh. Yang keenam ada inhalasi, obat dihirup melalui saluran pernafasan. Yang ketujuh ada rektal, obat dimasukkan melalui anus. Nah, kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu keuntungan dan kerugian jalur pemberian obat. Setiap jalur pemberian obat memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Yang pertama, oral mudah diberikan, nyaman, namun proses penyerapan obat di dalam bisa lambat. Nah, yang kedua ada obat intravena, obat langsung masuk ke dalam aliran darah, efek cepat tapi resiko infeksi dan komplikasi. Atau intramuskular cocok untuk obat yang diserap dan cepat tapi bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, selanjutnya ada SC, cocok untuk obat tertentu tapi volume obat terbatas. Nah, selanjutnya ada topikal, efektif untuk masalah kulit tapi tidak cocok untuk obat sistemik. Inhalasi, obat langsung mencapai saluran pernafasan tapi teknik penggunaan bisa sulit. Lalu ada rektal, cocok untuk pasien yang sulit menelan tapi tidak semua obat bisa diberikan melalui jalur ini. Nah, yang terakhir pembahasan yang ketiga yaitu bentuk sediaan berdasarkan jalur pemberian obat. Berdasarkan jalur pemberian obat, sedia obat dapat berupa tablet atau kapsul untuk pemberian oral. Nah, selanjutnya ada larutan untuk infus untuk pemberian IV atau yang dimasukkan lewat pembuluh darah. Selanjutnya ada larutan injeksi untuk pemberian IM atau SC. Nah, selanjutnya ada salep atau krim untuk pemberian obat topikal. Nah, selanjutnya ada inhaler untuk pemberian melalui inhalasi. Selanjutnya ada subsitorial untuk pemberian rektal. Nah, pemilihan jalur pemberian obat dan bentuk sediaan harus disesuaikan dengan kondisi pasien, obat yang diberikan, serta kebutuhan pengobatan. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk pemilihan yang tepat. Nah, kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu keuntungan dan kerugian jalur pemberian obat. Setiap jalur pemberian obat memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Yang pertama, oral mudah diberikan, nyaman, namun proses penyerapan obat di dalam bisa lambat. Nah, yang kedua ada obat intravena, obat langsung masuk ke dalam aliran darah, efek cepat tapi resiko infeksi dan komplikasi. Atau intramuskular cocok untuk obat yang diserap dan cepat tapi bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, selanjutnya ada SC, cocok untuk obat tertentu tapi volume obat terbatas. Nah, selanjutnya ada topikal, efektif untuk masalah kulit tapi tidak cocok untuk obat sistemik. Inhalasi, obat langsung mencapai saluran pernafasan tapi teknik penggunaan bisa sulit. Lalu ada rektal, cocok untuk pasien yang sulit menelan tapi tidak semua obat bisa diberikan melalui jalur ini.
Nah, yang terakhir pembahasan yang ketiga yaitu bentuk sediaan berdasarkan jalur pemberian obat. Berdasarkan jalur pemberian obat, sedia obat dapat berupa tablet atau kapsul untuk pemberian oral. Nah, selanjutnya ada larutan untuk infus untuk pemberian IV atau yang dimasukkan lewat pembuluh darah. Selanjutnya ada larutan injeksi untuk pemberian IM atau SC. Nah, selanjutnya ada salep atau krim untuk pemberian obat topikal. Nah, selanjutnya ada inhaler untuk pemberian melalui inhalasi. Selanjutnya ada subsitorial untuk pemberian rektal. Nah, pemilihan jalur pemberian obat dan bentuk sediaan harus disesuaikan dengan kondisi pasien, obat yang diberikan. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir.